Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Hasmi. Senang sekali kita dapat berjumpa di video pembelajaran ini. Meskipun kita belajar jarak jauh, Ibu mengharapkan kalian tetap aktif belajar dan tetap bersemangat. Berikut Ibu akan menyajikan materi pelajaran untuk kalian. Silahkan disimak sampai habis agar kalian dapat dengan mudah memahaminya. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi pelajaran dari saya. Selamat belajar! Pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar yang ada di slide ini menggambarkan keragaman agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakat di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan agama. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Tentu kalian banyak menemukan banyak perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Agama di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Apabila kalian bukan beragama Islam, kalian perlu memahami berbagai hari penting yang sering diperingati pemeluk Islam. Hal ini bukan untuk tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang selanjutnya, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-10, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia
tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Selanjutnya agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu masih ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia? Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Selanjutnya agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan mencapai Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Selanjutnya agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya perbedaan budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat dirubah atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Pertama, perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati perbedaan kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat di pesisir. Yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai kurang lebih 41% dari total populasi manusia. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami atau ditinggali. Nah, pada tabel ini dapat kalian lihat nama suku bangsa dan daerah asal. Kelanjutan dari tabel yang tadi, nama suku bangsa, kemudian provinsinya. Berdasarkan data tadi, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggal kalian? Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provinsi kalian. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, atau Jawa? Ya, tentu saja tidak. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Semua pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Keragaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Yang kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Dapatkah kalian menemukan contoh budaya nasional? Ya, pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Yang selanjutnya, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan bangsa-bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Yang selanjutnya, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi seperti yang tampak pada gambar di slide ini. Yang selanjutnya,
Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.